Shalom sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia cinta selalu dipenuhi dan dibalut dengan perasaan-perasaan sayang. Ingin diperhatikan, memperhatikan, mempedulikan, dipedulikan, dan sebagainya. Kesemuanya itu mendapat satu kata untuk penyebutan, yaitu cinta. Cinta berasal dari kata eros dalam bahasa Yunaninya. Di dalam cinta, selain terkandung rasa kasih sayang, ada juga perasaan seksual. Tak kala sepasang kekasih bersua dan saling menunjukkan rasa kasih sayang, seringkali perasaan dan hasrat seksual datang menggoda. Antara perasaan kasih sayang dan perasaan seksual hanya ada garis tipis yang membedakan. Ada banyak anak muda yang tidak sanggup menjaga diri untuk tetap berada di dalam zona kekudusan yang diwarnai dengan kasih sayang dan cinta yang tulus dan saling menghormati tubuh masing-masing. Mereka kebablasan menerobos garis tipis tersebut dan terlibat dalam hubungan seks pranikah, sesuatu yang sangat dibenci Tuhan. Mengapa Tuhan membenci seks pranikah? Karena Tuhan mendesain keintiman seksual hanya untuk dialami antara pria dan wanita yang terikat dalam komitmen hubungan sepanjang hidup dalam lembaga pernikahan. Karena Dia mengasihi kita, Dia menginginkan yang terbaik untuk kita semua. Ada 7 alasan untuk menunggu melakukan hubungan seks sampai tahap pernikahan tiba. Yang pertama, keintiman seksual di luar ikatan pernikahan akan membawa dampak buruk. Di antaranya adalah resiko terjadinya kehamilan dan atau penyakit-penyakit yang ditularkan akibat hubungan seksual. Tidak ada metode anti hamil yang dapat melindungi diri kita dari sexually transmitted disease, penyakit akibat hubungan seksual. Jadi berhati-hatilah. Yang kedua, bila insan tersebut pria dan wanita tidak melakukan hubungan seks pranikah, maka apabila mereka kemudian menikah, maka keduanya akan mengalami kebebasan yang lebih untuk saling memberi dan merespon secara fisik dan emosional satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya level kepercayaan yang mendalam, perasaan aman dan penerimaan di antara masing-masing yang terus bertumbuh setiap hari. Yang ketiga, bila ada sepasang kekasih yang telah terlanjur melakukan hubungan seks pranikah dan kemudian keduanya memasuki pernikahan, biasanya mereka akan cenderung untuk saling curiga kepada pasangannya. Mereka akan berpikir, bila dia mau berhubungan intim denganku sebelum pernikahan, maka bisa saja dia telah melakukannya dengan orang yang lain. Pikiran-pikiran seperti ini akan terus menghantui. Belum lagi adanya kecenderungan untuk memandang satu sama lain hanya sebagai objek seksual daripada memandangnya sebagai keseluruhan pribadi suami atau istri. Yang keempat, untuk para gadis, pria biasanya sangat sukar untuk terikat dalam komitmen hubungan seumur hidup bila sebelumnya telah mengalami keintiman seksual dari pacarnya. Menurut sebuah survei di Amerika, salah satu alasan mengapa pria cenderung tidak mau terikat dalam komitmen hubungan pernikahan karena dia merasa telah mendapatkan pacarnya secara seksual. Hal itu akan membuat berpikir, bila saya dapat memperoleh kesenangan secara gratis, mengapa harus terlibat dalam komitmen seumur hidup bersama gadis itu? Yang kelima, keintiman seksual yang dilakukan pria dan wanita sebelum pernikahan cenderung akan menimbulkan luka batin bila salah satu dari mereka kemudian memutuskan hubungan pacaran. Pemutusan hubungan kasih ini akan menghancurkan pihak yang diputuskan, bukan hanya secara emosional, melainkan juga akan membuatnya merasa jijik dengan tubuhnya yang telah cemar. Karena Tuhan mendesain hubungan seksual sebagai relasi yang bersifat permanen, dan itu tidak dapat dipisahkan tanpa menimbulkan luka dan kehancuran. Pada saat pria dan wanita bersatu, hal itu ditulis Alkitab
sebagai menjadi satu daging. Yang keenam, apabila seorang pria atau wanita pernah terlibat dalam hubungan seks pranikah dengan orang lain selain suami atau istrinya yang sekarang, biasanya mereka akan cenderung untuk membandingkan, baik itu disengaja atau tidak, pasangannya yang sekarang atau suami atau istri dengan pacarnya yang dulu secara seksual. Sungguh suatu hal yang membahayakan. Itulah sebabnya kita dituntut untuk menjaga kekudusan tubuh dengan tidak melakukan hubungan seks sebelum pernikahan tiba. Yang ketujuh, pasangan-pasangan yang hidup bersama di luar pernikahan dengan maksud sebagai percobaan sebelum pernikahan atau trial marriage, menurut hasil survei di Amerika cenderung mengalami tingkat perceraian yang lebih tinggi daripada pasangan yang terikat dalam pernikahan. Bukti ini menunjukkan bahwa hidup serumah tanpa pernikahan, apapun maksudnya, jelas merupakan sesuatu hal yang merugikan dan membawa kehancuran yang besar di kemudian hari. Nah, Tuhan itu Maha Pengampun dan mampu menolong untuk merestorasi setiap orang yang telah terlanjur jatuh dalam hubungan seks pranikah. Tinggalkan hubungan terlarang itu, memohon ampunlah, maka Tuhan akan memulihkanmu. Akan tetapi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti kata orang-orang bijak, mari saat-saat ini kita semakin mengasihi Tuhan dengan kita mempersembahkan tubuh kita untuk kemuliaan namanya.